Nanti Anda bikin perencanaan pembuatan antena, perancangan antena ya, pakai software. Nah, softwarenya ya kalau bisa Anda udah mulai lihat sekarang ya. Oke, ya, udah ada praktikum antena nggak sekarang ya? Udah, Pak. Bisa online ya? Iya, nggak bisa, Pak. Iya. Oke, jadi itu jadi nanti setelah UTS Anda bikin grup satu kelompok 3 orang, kemudian nanti udah mulai sekarang lihat-lihat software untuk perencanaan antena, pembuatan antena. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan dengan parameter antena yang lain. Ya ini terkait dengan karakteristik rangkaian antena secara sirkuit ya, secara elektroniknya ya. Jadi kalau sebelumnya kemarin kita ada melihat ada pola radiasi, ya kemudian ada gain,
kemudian ada directivity, yaitu karakteristik setelah antena itu meradiasikan gelombang. Nah, untuk yang sirkuit parameter itu terkait dengan rangkaian sirkuit ya, rangkaian antena sebagai satu bagian perangkat elektronik. Nah, yang pertama kita melihat impedansi antena. Ya, jadi antena itu sebagai satu elemen di rangkaian kutub 4. Nah, tentunya nanti semua elemen itu nanti punya impedansi ya, impedansi. Nah, di sini ada self and mutual impedance ya. Jadi ada impedansi sendiri dan impedansi gandeng. Apa itu impedansi sendiri? Ya, impedansi sendiri itu impedansi ketika antena itu terisolasi. Ya. Tidak ada benda-benda di sekitar daerah medan dekat. Ini yang disebut dengan impedansi sendiri. Nah, impedansi gandeng atau mutual impedance itu impedansi ketika ada pengaruh benda-benda ya, terutama sifatnya konduktor ya, atau ada antena lain di sekitar daerah medan dekat. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat bahwa antena itu ada medan dekat dan medan jauh. Kalau antena berada di daerah medan dekat, maka benda-benda di sekitar antena di daerah medan dekat ini akan mempengaruhi karakteristik antena. Nah, salah satu karakteristik antena yang terpengaruh itu adalah impedansi. Ya, impedansi. Nah, ini pengaruh ini kadang diinginkan, kadang tidak. Ya, yang diinginkan contohnya ya kita memang sengaja menempatkan antena lain di sekitarnya. Ini nanti yang kita sebut sebagai antena susunan ya. Jadi antena 1, antena 2 ini antena yang memang disusun ya. Jadi di sini kita antena susunan. Ya, atau array antena. Ya, jadi ada antena yang memang kita susun untuk menghasilkan suatu karakteristik tertentu. Nah, ini nanti kita memperhitungkan impedansi gandeng, ya, impedansi gandeng. Jadi misalnya di sini ada antena 1, ya, punya catuan, ya, kemudian di sini punya impedansi, ya, kemudian ada antena 2 yang kita tempatkan pada jarak D. Nah, antena 2 juga punya impedansi sendiri. Ya, ada impedansi sendiri. Ya. Jadi ZS1 dan ZS2 itu adalah impedansi masing-masing sumber dari antena 1 dan antena 2. Ya, ZS1 itu impedansi sendiri antena 1, ZS2 itu impedansi antena sendiri antena 2. Nah, ketika kita tempatkan antara antena 1 dan antena 2 terpisah sejarak D, maka nanti akan ada impedansi ya, impedansi gandeng. Sorry, Z11 itu impedansi sendiri ya, impedansi sendiri. Z22, Z11 impedansi sendiri antena 1, Z22 adalah impedansi sendiri antena 2. ZS1 ini impedansi sumber. Ya, impedansi sumber itu di luar antena ini sendiri. Jadi kalau antena di satu itu punya pencatuan, punya impedansi. Ya contohnya nanti misalnya kalau di sini ya terkait dengan impedansi saluran lah, misalnya ZS1-nya ini.
Oke. Nah, ini fisikalnya seperti ini, kemudian modelnya seperti ini. Ya, ini dimodelkan. Ya, ini PS1 adalah tegangan atau arus sumber antena 1. ZS1 adalah impedansi sumber ya terkait dengan tegangan sumber antena 1. Kemudian Z11 ini adalah impedansi sendiri antena 1. Ya, kemudian V12 ini model dari kalau dimodelkan di rangkaian listrik ya. Jadi di sini ini adalah source independent ya. Kalau yang ini adalah source dependent gitu ya kalau di rangkaian listrik. Jadi ini sumber bebas, ini sumber yang bergantung. Sumber bergantung apa? Bergantung pada antena yang kedua. Ya, jadi nanti dimodelkan di sini adalah ada V12. V12 itu adalah tegangan kopling akibat antena 2 pada antena 1. Ya, jadi di sini I1 itu adalah arus I1. Ya, I2 itu adalah arus yang mengalir pada antena kedua. V21 itu adalah tegangan kopling pada antena 2 akibat antena 1. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, untuk menganalisa antena, impedansi antena, maka kita melihat antena itu sebagai transmitter. Ya, jadi kita melihatnya nanti antena itu sebagai transmitter, tapi kita tahu prinsip reciprocity ya, atau reprositas gitu ya. Reprosity. Jadi antena ya, karakteristik antena sebagai ya, pengirim itu akan sama dengan karakteristik antena ya, sebagai penerima. Ya. Jadi misalnya kemarin minggu lalu kalau antena itu pola pancarnya ya katakanlah seperti ini misalnya ya. Ya, donat ya. Katakanlah ini omnidireksional begitu ya. Ini sebagai transmitter. Maka sebagai receiver juga seperti ini. Sebuah antena misalnya gain transmitnya ya katakanlah 17 dBi. Maka kalau dipakai sebagai penerima ya juga 17 dBi. Nah, ini yang disebut dengan prinsip reprositas ya, reprositas. Ya, antena, karakteristik antena sebagai pemancar atau sebagai pengirim sama dengan karakteristik antena sebagai penerima. Nah, kita memudahkan memodelkan antena ini sebagai transmit ya, karena kalau kita sebagai transmit kita bisa modelkan ada sumber arus atau sumber tegangan, ada impedansi gitu ya. Kalau kita menganalisa antena sebagai penerima kan kita sulit membayangkan ya. Nah, jadi di sini kita melihat antena itu sebagai pemancar. Nah, berdasarkan pada prinsip reprositas, nanti kalau kita sudah ketemu impedansi antena sebagai pemancar, ya, maka impedansi itu juga sama kalau kita pakai sebagai penerima. Ya, ini prinsip reciprocity ya atau reprositas. Oke. Kemudian jadi di sini ada Z11 itu adalah impedansi sendiri, Z22 impedansi sendiri antena 2.
Kalau Z11 adalah impedansi sendiri antena 1. Nah, untuk menghitung mutual impedance atau impedansi gandeng, ya, di sini kita bisa menghitung ya sesuai dengan rangkaian listrik ya. Z21 ya, Z21 itu impedansi antena 2 akibat antena 1 sebagai ya minus V21 ya. Kalau kita melihat di sini ada Z21 itu Z21 itu adalah impedansi gandeng akibat antena 1 ya di antena 2 dibagi dengan I1. Ya, jadi kalau jadi impedansi gandeng itu berarti kita memisahkan pengaruh impedansi sendiri. Ya, caranya bagaimana? Jadi kita melihat di antena 2 ya. Jadi ini kita lihat di antena 2. Kalau tidak ada VS2 dan ZS2 itu berapakah tegangan V21 ini? Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya mutual impedance dari antena 1 ke antena 2 atau ini adalah impedansi antena 2 akibat antena 1. Berarti tegangan yang timbul di sini ya karena ini dibuat 0, ini juga dibuat 0 ya, berarti impedansi sendirinya juga tidak ada. Ya, kalau ada V21, V21-nya ini disebabkan oleh I1. Sehingga Z21 ya itu impedansi akibat ya akibat antena yang pertama ini ya sebagai tegangan yang timbul pada antena 2 dibagi dengan I1. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama ketika Anda pelajari transformator ya. Jadi ini kita bisa memandang ya, Anda lihat lagi ya, ini ketika kita membahas trafo ya. Misalnya ini kita buat trafo gini ya. Nah, ya katakanlah di sini kita bisa modelkan di sini adalah VS1, di sini ya kita mengukurnya adalah V21 gitu. Nah, kalau dulu kita kenal ada mutual coupling M, ya di sini ada I1, ya di sini ada I2. Nah, ini juga sama prinsipnya. Prinsipnya sama dengan transformator. Ya, jadi di sini melihat antena, dua antena ini ya itu sama seperti kita melihat trafo ya atau transformator. Ya, jadi kalau di sini ada lilitan L1 ya, di sini ada lilitan L2, kemudian ada indukstansi sendiri, ada indukstansi gandeng. Nah, itu sama prinsipnya. Nah, dari indukstansi sendiri dan indukstansi gandeng, maka kita bisa menganalogikan antena itu ada impedansi sendiri dan impedansi gandeng. Nah, impedansi gandengnya Z21 itu impedansi pada antena 2 akibat arus yang terjadi di antena 1. Nah, ini dengan memperhatikan ya, tegangan pada PS2 di sini sumber 2 dan arus pada I2 kita buat sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada pengaruh internal di sini. Nah, begitu juga impedansi antena 2 akibat antena 1. Impedansi pada antena 1 akibat antena 2. Nah, ini Z12 adalah impedansi gandeng
pada antena 1 akibat antena 2. Ya, berarti di sini kita yang berpengaruh adalah V12 ya. Dibagi dengan I2 ya. Jadi minus V12 dibagi dengan I2 ini adalah mutual impedance pada antena 1 akibat antena 2. Oke, ini kita melihat secara sirkuit ya, secara rangkaian. Oke. Nah, kenapa kita melihat antena sebagai sebagai transmitter tadi kalau kita membahas impedansi antena sebagai penerima ya maka kita sulit membayangkan ya karena kalau di antena sebagai pengirim kan ada tegangan sumber gitu ya. Ada tegangan sumber. Kalau membahas antena sebagai penerima sumbernya kan dari radiasi ya, dari radiasi atau gelombang elektromagnetik. Ya, sehingga kita sulit untuk membayangkan. Tapi prinsipnya sama. Ya, jadi kalau kita menganalisa antena sebagai penerima untuk melihat impedansi lebih sulit. Ya, meskipun bisa saja dimodelkan ya. Oke. Nah, di sini kalau ada antena kawat ya, ini dipol lambda atau panjangnya tertentu ya. Jadi antena kawat ini antena kawat dipol. Nah, ini terpisah pada jarak D ya, jarak terpisah jarak D. Nah, D-nya itu dalam lambda. Nah, di sini sumbu yang mendatar itu adalah D lambda. Ya, misalnya D per lambda sama dengan 1. Ya. Berarti di sini D per lambda sama dengan 1. Artinya apa? Artinya D-nya sama dengan 1 lambda. Artinya jaraknya ya, terpisah 1 panjang gelombang. Jadi nanti jarak itu nanti dinyatakan dengan panjang gelombang. Ya, sebagai gambaran misalnya untuk antena seluler di band katakanlah di frekuensi 900 MHz gitu ya. Maka lambda ya. Lambda itu 3 kali 10 pangkat 8 ya, atau 300 MHz. Ya, ini saya menyatakan kecepatan dalam mega ya. Dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya 900. Ya, ini frekuensi. Ya, frekuensi dalam mega. Berarti lambdanya adalah 1/3 meter. Ya, atau sekitar 33 cm. Jadi kalau ada kawat, antena kawat dipol, ya ini dipolnya adalah panjangnya lambda per 2. Ya, ini bisa dilihat di referensi Balanis. Jadi kalau ada antena kawat dipol, ya dipol lambda per 2, terpisah pada jarak D-nya sama dengan lambda, ya berarti di sini ya. Nah, di sini ada R21 X21 kemudian R21 X21 ini ada impedansi sendiri dan impedansi gandeng ya. Jadi kalau kita lihat ini grafiknya R21 itu adalah
resistansi X21 itu adalah reaktansi ya. Jadi impedansinya itu Z itu dinyatakan sebagai R plus JX gitu ya. Nah, yang ini merupakan grafik, kita ambil salah satu ya, ini adalah Z21. Ini impedansi antena impedansi gandeng antena pada antena 2 akibat antena 1. Ini berarti R21 ditambah dengan JX21. Jadi Z21-nya mutual impedance-nya ya, mutual impedance atau impedansi gandengnya kalau D-nya sama dengan 1 lambda ya, kita lihat ini adalah R21-nya di sini. Ya, kira-kira ini 0 ohm. Kemudian X21-nya ya, kira-kira di sini adalah 12 ohm lah ya, 12 atau 13 ohm. Jadi ini contoh misalnya D-nya sama dengan 1 lambda, maka Z21 ya itu sebagai 0 ditambah C 12 ohm gitu. Nah, ini adalah impedansi gandengnya. Nah, di minggu lalu kalau kita lihat impedansi sendiri antena dipol lambda per 2 ya. Ya, itu kira-kira 73 ohm ya. Jadi impedansi sendiri antena dipol lambda per 2 ya itu 73. Sebentar kita lihat slide-nya. Saya cari. Ini kalau impedansi gandengnya adalah Z21 ya. Sebentar saya cari. Minggu lalu sudah, kalau nggak salah ingat saya sudah sempat. Di sini ada nggak? Di bahan konsep radiasi yang di LMS ya, ini saya ambil di LMS. Ya ini ya, antena dipol lambda per 2 itu R-nya ya, bagian R-nya itu 73 ohm. Ya. Jadi R-nya 73 ohm. Ya, jadi nanti kalau kita katakanlah di sini impedansi sendirinya ya, Z11-nya katakanlah di sini 73 ohm, maka akibat antena kedua ini ya, jadi kalau kita bahas ini antena 1, ini antena 2, maka Z1 ya, impedansi antena pada antena 1 itu adalah Z11 ya, impedansi sendiri ditambah dengan impedansi gandeng. Demikian juga nanti Z2 impedansi antena pada antena 2 itu adalah Z22 itu impedansi antena sendiri ditambah Z21 ya, akibat antena 1. Nah, kalau ada 3 antena ya, misalnya ada antena ketiga di sini ya, berarti nanti Z1 itu adalah impedansi sendiri
kemudian impedansi gandeng akibat antena 2, ditambah dengan impedansi gandeng akibat antena ketiga. Ya, dan seterusnya ya. Ya, kalau di sini impedansi gandeng antena 2 akibat antena 3. Jadi nanti menghitung impedansi totalnya adalah impedansi sendiri ditambah dengan impedansi gandengnya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Di sini kita bisa lihat nanti nilai impedansi gandengnya itu dari grafik ya, dari grafik ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah pengaruh dari impedansi gandeng atau mutual impedansi ya itu nanti akan berpengaruh terhadap matching impedansi atau membuat bagaimana impedansi penyesuai impedansi ya, atau matching impedans nantinya. Jadi karena ada pengaruh antena kedua, maka kita harus perhatikan ya karena impedansinya akan berubah, nanti akan mengubah juga impedansi gandengnya. Kemudian dengan adanya antena yang lain di daerah medan dekat, itu juga nanti akan merubah radiation pattern atau pola pancar, ya, merubah juga nanti gain, ya, merubah juga nanti directivity. Ya, kemudian juga merubah tegangan atau arus di sisi terminal antena. Ya, bagaimana mencatunya juga berubah. Oke, nah kita lihat bagaimana pengaruh ke matching impedance. Ya, jadi kalau di sini sebelumnya ada antena 1 ya dengan sumber VS1, impedansi sumber ZS1, lalu kita tempatkan antena 2 ya, dengan VS2 dan ZS2 terpisah pada jarak D. Ini tadi modelnya. Ya. Nah, VS1 ya, kalau kita lihat ini secara rangkaian listrik ya. VS1 itu akan sama dengan I1 dikalikan dengan Z11 ya, ditambah dengan V12 di sini. Nah, V12 adalah Z12 dikalikan dengan I2. Ya, ini hukum Kirchhoff aja ya. Oke. Jadi kita menghitung VS1 itu adalah I1 kalikan Z1, ini arus sendiri dikalikan dengan impedansi sendiri ditambah dengan I2 kalikan Z12. Ya, karena tadi sebelumnya Z12 ya. Z12 ini adalah minus V12 dibagi dengan I2. Ya, sehingga kalau di sini ini kita pakai hukum Kirchhoff seperti ini, ya ini kan berarti I1 dikalikan dengan Z11 tambah V12 ya. Nah, V12-nya kita bisa dapatkan dari sini. V12 berarti Z12 dikalikan dengan I2. Ya, itu secara rangkaian tadi seperti ini ya.
Ini dengan asumsi ZS1 impedansi sumber 1 itu dianggap 0. Ya, ZS2-nya juga dianggap 0. Maka VS1 sama dengan I1 Z11 tambah I2 Z12. Nah, begitu juga kalau kita seperti ini ya, di loop di antena yang kedua. Oke. Nah, tadi ya, dari sini kita mau membuktikan bahwa Z1 ya, Z1 itu adalah impedansi pada antena 1 itu VS1 dibagi dengan I1. Ya, VS1 dibagi I1 ya, hasilnya adalah Z11 yaitu sebagai impedansi sendiri ditambah Z12 ya sebagai impedansi gandeng. Ya, ini hanya pembuktian saja bahwa kalau kita ingin menghitung impedansi antena pada antena 1, kalau ada antena yang lain, ya, maka kita perlu tambahkan impedansi gandengnya. Ya, jadi ini adalah impedansi gandengnya. Nah, demikian juga ini Z2 ya. Z2, kalau ini Z2 berarti ada impedansi sendiri ditambah dengan impedansi gandeng. Impedansi sendiri pada antena 2 ditambah impedansi sendiri, impedansi antena 2 akibat antena 1 atau impedansi gandeng. Oke, nah artinya apa? Artinya kalau kita menempatkan antena di daerah medan dekat, maka akan ada mutual coupling atau mutual impedance. Ya, maka faktor impedansi gandeng ini perlu kita pertimbangkan, ya, perlu kita hitung, ya, supaya kalau kita melihat di sini Z1, ya, itu ada impedansi antena dia sendiri ditambah dengan impedansi mutualnya. Ya, Z11 tambah Z12. Nah, demikian juga di terminal di sini, kalau kita mau hitung Z2, impedansi antena 2, itu adalah Z22 ditambah dengan Z21. Ya, impedansi sendiri ditambah dengan impedansi akibat antena 1. Oke, jadi itu pengaruh terhadap matching impedance ya. Matching impedance itu penyesuaian impedansi. Nah, berikutnya ini pengaruh terhadap pencatuan antena. Ya, jadi pengaruh terhadap pencatuan antena. Jadi ketika kita menempatkan antena lain ya, pada jarak D, ya, maka di sini baik arus ya maupun tegangannya itu juga dipengaruhi oleh arus atau tegangan dari antena di dekatnya. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalau antena sendiri di sini punya tegangan sumber VS1, arusnya I1, ya, impedansinya Z11, kalau kita tempatkan antena lain, maka di sini akan ada pengaruh V12. Ya, jadi di sini nanti arusnya ya itu arus di I1 yang sebelumnya hanya kalau terisolasi hanya VS1 dibagi dengan Z11, maka kalau ini ada antena lain ya kita harus perhitungkan arusnya adalah VS1 dikurangi ya ini hukum ini biasa ya VS1 dikurangi V12 dibagi dengan Z11. Nah, ini adalah akibat
akibat gandeng ya, akibat arus yang tegangan yang ditimbulkan oleh antena 2. Ya, jadi di sini kalau terisolasi dia tidak ada pengaruh ya V12. Kalau ada antena yang kedua maka ya di sini akan ada pengaruh mutual coupling voltage ya di sini ya, coupling voltage ya minus V12. Ini terhadap arus. Nah, terhadap pola radiasi ya, terhadap pola radiasi nanti akan lebih lanjut dijelaskan pada saat kita membahas array antena. Ya, jadi kalau ini nanti dianggap katakanlah di sini ada antena 1 tadi, kita anggap dulu dia sebagai antena isotropik. Ya, kemudian kalau kita tempatkan antena 2 pada jarak D, ya, nah nanti kita bisa hitung medan listrik total ya pada suatu jarak ya yang jauh sana. Ya, di sini kalau ini ke sana kita hitung pada jarak R, maka ini kita bisa anggap sejajar kalau ini jaraknya cukup jauh. Ya katakanlah tadi jarak antara antena 1 dan antena 2 33 cm misalnya ya. Kemudian kita mengukurnya pada jarak 3 km misalnya. Maka ini kita bisa anggap sejajar. Maka medan total akibat antena 1 dan akibat antena 2 itu hanya dipengaruhi oleh beda jarak ini. Ya, karena ini kalau sejajar, ini sejajar, ya maka perbedaannya hanya beda jarak. Nah, kalau ini D, ya, jadi jaraknya ini D, ya, ini membentuk suatu sudut Pi, ya, maka kalau ini kita ambil jarak sejajar, maka ini tegak lurus, ya, maka ini adalah sisi miring. Kalau ini D, di sini sudutnya Pi, maka di sini adalah D cos Pi. Jadi medan totalnya itu disebabkan oleh beda fase, beda fasenya disebabkan oleh beda jarak. Nah, sehingga nanti medan totalnya nanti kalau ini kita anggap referensi di sini ya, yang di sini itu kita anggap referensi fasanya 0 misalnya, maka di sini akan terlambat fasanya ya bergantung pada jarak sebesar D cos Pi ini. Nah, sehingga medan kalau kita menggambarkan pola pancar medan listrik ya, nanti medan listriknya itu akan merupakan resultan antara antena pertama dan antena kedua, dan itu bisa merubah pola pancar. Nah, bagaimana lebih detail merubah pola pancar nanti kita ini akan kita lebih detail di susunan antena ya atau array antena. Oke, ini melihat pola pancar ya yang berubah akibat kita menempatkan ada antena lain di sekitar daerah medan dekat. Kemudian juga nanti berpengaruh juga ke gain. Ya, jadi nanti juga akan ada pengaruhnya ke gain. Oke, jadi nanti kita juga melihat nanti kalau antena itu disusun, ya, itu menghasilkan gain yang berbeda. Nah, gainnya ini bisa lebih besar ya akibat antena susunan.
Ya, jadi di sini contoh ya, misalnya kita bisa hitung di sini daya total yang dikirimkan oleh antena ya, itu sebagai daya total yang ada di antena 1 ditambah dengan daya di antena 2. Nah, daya di antena 1 adalah E kuadrat kalikan R atau dikalikan dengan Z. Ya, maka di sini ini adalah daya di antena 1, yang ini adalah daya di antena akibat antena 2. Ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kita bisa ini I1, kita mencari I1 berarti ini dipindah ke sini, berarti P per 2 Z11 plus Z12. Karena ini adalah I1 kuadrat, maka ini akar. Oke, kemudian intinya ini kita mencari berapakah ray, gain akibat antena susunan. Ya, gain akibat antena susunan. Nah, jadi ini adalah kita mencari berapakah gain antena susunan. Ya, intinya di sini kita bisa dapatkan akar 2Z11 per Z11 plus Z12 cos D cos Pi per 2. Nah, D-nya itu adalah jarak antar antena. Ya, kita mencari gain gabungannya. Ya, ini dengan cara seperti ini. Oke, ini contoh ya. 2 buah antena di pol lambda per 2 ditempatkan sejajar. Ya, disatu dengan fasa uniform, impedansi gandengnya 20 ohm. Impedansi gandengnya 20 ohm. Tentukan gain susunan antena tersebut. Ya, jadi gain-nya tadi kita bisa dari sini. Nah, kalau kita mencari gain dalam dB, maka kita bisa lihat ini sebagai 10 log ini totalnya. Nah, kalau medan itu 10 log, tapi kalau daya, ya kita mencari daya, kalau diketahui medan berarti 20 log. Ya, jadi kenapa ini 20 log? Karena kalau yang di sini ini kita menghitungnya adalah medan listrik, ya kalau di sini kita menghitungnya daya. Oke, jadi di sini kita tahu untuk di pol lambda per 2 tadi Z11 yaitu impedansi sendirinya 73 ohm. Ya, berarti di sini Z11-nya ini adalah 73 ohm. Impedansi gandengnya di sini 20 ohm. Ya. Ya, tinggal Anda masukkan nilainya. Ya. Jadi gain tambahan akibat antena lambda per 2 disusun, maka ada tambahan sebesar 1,96 dB. Jadi kalau kita punya dipol lambda per 2, ya ini terisolasi, ya maksudnya tidak ada benda-benda di sekitar daerah medan dekat, gain-nya kan 2,14 dBi ya. Ini di pelajaran di gain antena sebelumnya. Tapi kalau kita susun, ya ada antena kedua, ini antena 1, ini antena 2, maka akan ada tambahan sebesar 1,96 ini. Ya, berarti di sini 0 ya tambah
jadi 3,2 dBi. Ya, jadi kalau ada antena lain, ya katakanlah satu antena lagi ditempatkan di sini, maka kita punya tambahan gain akibat antena susunan. Oke. Nah, ini contoh 2 buah antena di pol lambda per 2 ditempatkan sejajar, disatu dengan arus yang berlawanan, sehingga impedansi gandengnya 40 ohm. Nah, kalau sepasa ini tadi, ya sepasa ini di sini positif. Ya, kalau berlawanan fasa, ya maka di sini negatif. Nah, kita hitung GF-nya menjadi 6,46 dB. Ya, jadi pencatuan antena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap gain. Ya, gain antena akibat antena gabungan. Jadi kalau sepasa kita dapatkan hanya 1,96, kalau berbeda fasa ya 180 atau berbanding terbalik maka gain-nya menjadi 6,46. Nah, ini pengaruh gandeng ya. Ada yang pertama tadi kita melihat dia berpengaruh terhadap arus satuan, dia berpengaruh terhadap pola pancar, dia berpengaruh terhadap gain. Ya. Nah, sehingga nanti impedansi antena itu ya ada impedansi kopling, maka teknik untuk matching impedance ya itu perlu dipertimbangkan akibat antena gandeng tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, berikutnya ya kita di elektromagnetika telekomunikasi sudah mengenal VSWR ya, voltage standing wave ratio. Ini menyatakan perbandingan antara tegangan datang dengan tegangan pantul. Nah, sekaligus juga nanti secara tidak langsung menyatakan berapa besar daya yang datang dibagi dengan daya yang pantul. Nah, hubungan dengan koefisien pantul ya, jadi kalau misalkan kita punya saluran ya, saluran kabel ya, saluran transmisi. Ya, katakanlah impedansinya di sini saluran transmisinya ini impedansinya adalah Z0. Kemudian di ujung di sini kita pasang antena. Ya, dengan impedansi ya ini kita anggap sebagai beban. Ini ZL. Ya, ZL-nya sama dengan Z antena. Ya, kalau ZL atau Z antena sama dengan Z0, maka kita sebut sebagai antena antenanya adalah match. Ya, jadi di sini ya match itu kalau Z0 ya sama dengan ZL conjugate gitu ya. Nah, kalau ini real ya Z0-nya sama dengan ZL. Nah, jadi kalau ZL tidak sama dengan Z0 atau Z0 tidak sama dengan ZL, maka akan ada koefisien pantul. Ya,
koefisien pantulnya, koefisien refleksinya di sini ZL minus Z0. Ya, Anda masih ingat ini harusnya per ZL plus Z0. Ya, jadi kalau ZL sama dengan Z0, ya maka di sini ini akan sama dengan 0. Ya, sehingga koefisien pantulnya akan sama dengan 0. Ya, ini kondisi match ya. Koefisien pantul sama dengan 0 itu artinya tidak ada tegangan yang dipantulkan atau tidak ada daya yang dipantulkan. Artinya kalau di rangkaian listrik ini apa itu istilahnya ya, kondisi daya maksimum tidak ada daya yang dipantulkan ya, atau kondisi match, saya lupa istilahnya. Ya, jadi kalau tidak ada yang dipantulkan berarti dayanya maksimum dikirimkan. Ya, jadi kondisinya maksimum dikirimkan dayanya. Nah, hubungannya dengan VSWR ini juga tentunya sudah dibahas di elektronika telekomunikasi. Ya, VSWR itu ya sebagai 1 plus besarnya koefisien pantul dibagi dengan 1 minus besarnya koefisien pantul. Jadi dalam kondisi match, ya VSWR-nya ya 1 plus 0 dibagi dengan 1 minus 0. Ya, jadi VSWR-nya sama dengan 1. Ini kalau kondisinya match. Ya, kalau dalam kondisi match, maka VSWR itu sama dengan 1. Nah, di praktis, di implementasi, nantinya VSWR itu dibatasi ya. Yang bagus itu VSWR-nya misalnya VSWR harus lebih kecil dari 1,2 misalnya. Itu untuk kondisi ya lumayan bagus lah. Kalau idealnya kan VSWR sama dengan 1. Ya, tapi biasanya ini sulit dicapai ya, sehingga dibatasi ya, VSWR itu dalam implementasi itu dibatasi sampai 1,2. Kalau lebih dari 1,2 ya kita perlu perbaiki. Oke, untuk telekomunikasi kira-kira seperti ini. Kalau di aplikasi di lain mungkin VSWR-nya kurang dari 2. Oke. Ini terkait dengan VSWR. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, VSWR itu menjadi faktor yang dipertimbangkan ya, faktor yang penting kalau antena itu sebagai pemancar atau sebagai transmitter. Ya, dibandingkan kalau antena sebagai penerima. Nah, kira-kira kenapa? Ya, tadi ya. Kalau kita bahas antena sebagai pemancar, ini ada kabel, ya kemudian di sini ada antena. Pertama, ya daya pancar ini katakanlah ini untuk BTS bisa 20 watt ya, atau 40 watt. Ini dayanya cukup besar. Yang pertama itu. Kalau dayanya ini cukup besar, ya kalau VSWR-nya tinggi, maka daya yang dipantulkan ini juga besar. Ya. Jadi daya pantulnya juga besar ya. Nah, kalau daya pantulnya besar, ya ini bisa merusak perangkat. Itu pertama. Ya, pertimbangan kedua,
kalau daya yang dipantulkan besar, maka daya yang diradiasikan juga berkurang ya, karena sebagian dipantulkan. Ya, jadi PTX aksennya ini juga akan kecil kalau VSWR-nya besar. PTX aksen ya. Nah, kalau dayanya yang ditransmisikan itu kecil ya, nanti berpengaruh terhadap level penerimaan. Level penerimaan di sini misalnya. Nah, berbeda kalau kita lihat antena sebagai penerima. Ya, kalau antena sebagai penerima ya PRX, maka daya yang di sini kan kecil ya. Ya, contohnya di sini kita bicara katakanlah sinyal yang bagus saja. Ini sinyal yang bagus katakanlah minus 90 dBm. Ya, minus 90 dBm berarti minus 120 dBW. Ya, berarti 10 pangkat minus 12 watt. Ya, kalau 10 pangkat minus 12 watt sangat kecil sekali. Kalau dipantulkannya besar pun, ya ini udah sangat kecil ya. Ya, apalagi di sini masuk nanti ada redaman kabel dan seterusnya, sehingga ini tidak terlalu signifikan. Ya, kalau ini daya yang masuk saja kecil, dipantulkannya sekian persen, gitu ya, itu tidak signifikan. Tapi berbeda kalau di antena di pemancar di sini. Oke, jadi kalau misalkan dipantulkan katakanlah untuk VSWR 1,2 itu kira-kira 10%. Ya. Jadi VSWR 1,2 daya yang dipantulkan kira-kira 10%. 10% itu dari 20 watt ya kan sudah 2 watt gitu ya. Ini daya yang besar. Nah, tapi kalau 10% dari 10 pangkat minus 12 ini kan ya enggak jauh berbeda ya kita melihatnya. Ya, sangat kecil sekali gitu. Itu pengaruh VSWR ya. Jadi VSWR itu dampaknya signifikan ya ketika kita melihat di sisi transmitter, bukan di sisi receiver. Nah, berikutnya nanti kita perlu mendefinisikan ya, ada namanya bandwidth antena. Jadi bandwidth itu suatu selang frekuensi. Ya, jadi suatu selang frekuensi. Nah, kalau di dalam antena, selang frekuensinya itu dibatasi oleh VSWR. Ya, jadi ini kita punya grafik VSWR misalnya. Ya, maka yang disebut dengan bandwidth antena itu adalah lebar frekuensi yang dibatasi oleh nilai VSWR tertentu. Ya, contohnya dalam gambar ini adalah 2. Nah, kalau frekuensinya di luar ini, nanti VSWR-nya akan besar. Nah, ini yang membuat kenapa antena itu hanya cocok di suatu frekuensi tertentu. Ya, kenapa? Karena hanya di frekuensi tertentulah nilai VSWR-nya itu kecil. Ya, contohnya dibatasi oleh VSWR 2. Nah, sehingga kalau kita punya antena
BTS misalnya ya. Katakanlah di sini BTS bekerja di band ya katakanlah 800, 900, 1800 dan 2100 MHz. Maka kalau kita lihat karakteristik antenanya di VSWR-nya, ya ini grafik VSWR, ya jadi antena itu punya nilai VSWR yang kecil di band ini, ya katakanlah di band 800-900 ya. Kemudian ini di band 1800, ini di band 2100. Nah, kira-kira grafik VSWR antenanya adalah ya dia tinggi di ini, kemudian dia kecil di sini, kira-kira seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau kita batasi VSWR-nya katakanlah di sini, ya VSWR katakanlah 2, ya maka di daerah inilah, ya di frekuensi inilah antena itu punya VSWR yang kecil, ya di daerah 800, di daerah 900, di daerah 1800, di daerah 2100. Nah, jadi kalau kita punya antena TV misalnya, ya misalnya antena TV ini ya. Nah, antena TV ini kan kita bekerja di 300 sampai 700 MHz. Lalu kita pakai untuk untuk penguat sinyal, katakanlah sinyal di daerah kita, sinyal selulernya jelek. Ini kita pasang untuk menangkap sinyal antena seluler, gitu ya. Nah, ini secara gain sebenarnya bisa, gitu ya. Tapi secara bandwidth ya VSWR-nya di frekuensi ini itu tinggi. Ya, jadi VSWR-nya tinggi. Nah, kalau VSWR tinggi itu artinya ya kita daya yang kita terima itu kecil gitu ya, karena ada koefisien pantul dan seterusnya. Oke, ini kalau kita bicara bandwidth antena itu selalu mengingat bahwa antena itu beroperasi baik pada di daerah suatu frekuensi tertentu karena VSWR ya. Jadi dibatasi berdasarkan pada VSWR. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini materi tambahan. Ya, kalau di materi LMS ya, ya. Jadi di sini
kita sudah masuk di parameter impedansi antena week 56. Ya, nanti kita sudah lihat nih parameter impedansi antena. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan aperture antena. Ya, dan konsep transmisi ya. Nah, berikutnya nanti ada array antena atau susunan antena, itu kita bahas di sini. Oke, ini kalau di bahan di LMS. Sama aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada hari ini sampai di sini, silahkan Anda lanjutkan di LMS. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik, Pak.